Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, benda, tempat, apapun yang pernah kita pakai, kita kunjungi dan bersaksi jika sudah pernah membawa atau digunakan untuk keburukan? Maksudnya, kalau Anda pernah bermaksiat, atau orang lain lah, jangan Anda, kalau seseorang pernah berbuat maksiat di satu tempat atau menggunakan satu benda, apakah kalau bertobat benda itu dan tempat itu akan bersaksi lagi di hari kiamat akan maksiat yang pernah dikerjakan? Terkait dengan benda yang akan bersaksi, ada ayatnya, bahkan tubuh kita juga ada. Di surah Yasin jelas, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Jadi mulut itu dikunci, yang bicara itu tangan bersaksi. Ya, sekarang di dunia aja tangan udah bisa bersaksi. Awas, sidik jari itu kan tangan. Udah bisa bersaksi. Siapa pelakunya? Yang megang gelas ada sidik jarinya di sini, kan? Hati-hati. Kaki juga demikian, tangan, kaki, semua bicara. Sekarang bicara udah kelihatan, apalagi di akhirat langsung bicara tangannya. Langsung bicara. Ya Allah, saya digunakan si fulan begini. Nanti tempatnya juga mengatakan. Kalau dipijak oleh kaki, kaki bicara. Kalau dipegang tangan, itu benda bicara yang dipegang tangan. Apa ayatnya? Jelas, antum hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada saat itulah semua tempat di bumi yang dipijak, semua keadaan mengabarkan kepada Allah apa yang terjadi dengan itu semua. Tidak akan ada yang tersembunyi. Kalau baik dikatakan baik, sekecil apapun, walaupun lebih kecil dari atom. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau buruk ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukannya ditampakkan, semua bendanya bicara. Bicara. Hati-hati. Bicara. Awas, di kantor, meja yang jadi kemudian tumpuan komputer. Tangan Anda mengetik di situ. Masuk angka nggak benar. Sesuatu yang curang. Angkanya berubah. Hati-hati, salah. Anda dapat gaji berubah. Gaji 172, hilang satunya, 72-nya muncul. Ya, hati-hati. Gaji 53, 53-nya tertulis tambah 5 lagi misalnya kan. Nah, itu nggak benar. Nanti itu akan bersaksi, tangannya bicara, komputernya bicara, semua bicara. Dan memberatkan timbangan Anda di akhirat nanti dalam keburukan. Semua. Anda jalan di mobil bermaksiat. Awas, hati-hati. Mobilnya mobil dinas, fasilitas-fasilitas negara, tanpa izin dipakai kebutuhan pribadi. Awas, itu bicara nanti. Kemudian Anda tobat, ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah hitung. Ya Allah saya salah tempatkan. Ya Allah salah saya begini. Ya Allah saya salah begitu. Ya Allah saya begini. Salah, tobat. Begitu Anda selesai tobat, Ustaz, apakah tempat itu bersaksi lagi di akhirat nanti? Apakah benda itu akan bersaksi lagi di akhirat nanti? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, tobatnya bila diterima oleh Allah, gugur semua kesalahannya. Tapi Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Ditutup semua. Anda berhadapan dengan Allah sendirian. Nah, saat ditutup inilah teman-teman sekalian, disampaikanlah semua benda-benda bersaksi kepada Anda. Ditampakkan. Kamu pernah bermaksiat di sini. Pernah bermaksiat di sini. Bendanya bicara semua. Tapi ditutup dari orang lain. Hanya Anda dengan Allah saja. Ditampakkan oleh Allah, setelah itu disampaikan kepada Anda. Semua ini aku hapus dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Ditempatkan Anda ke surga. Itulah sayangnya Allah kepada Anda, hanya ditampilkan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tidak ada yang sia-sia dari taubat. Makanya taubat. Jadi ketika ditampakkan pun hanya Anda yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa luas rahmat Allah. Itulah faedahnya taubat. Sebab kalau nggak begitu kadang-kadang nggak kerasa. Sama Anda berbuat salah, ada CCTV nih. Bos Anda melihat. Tanpa sepengetahuan karyawan lain dipanggil Anda ke ruangan bos Anda. Dikatakan, kamu berbuat salah ya. Ya, saya mohon maaf bos, saya salah gini-gini. Betul. Ini CCTV-nya. Ini kan perbuatan kamu kemarin. Ya, sudah. Saya sudah lihat kamu menangis kemarin. Saya sudah lihat kamu mengakui ke istri kamu kemarin. Istri kamu bicara dengan saya. Sudah, saya maafkan. Jangan diulang lagi. Ini antara saya dengan kamu. Ini saya hapus semuanya. Sudah, nggak ada orang yang bisa akses lagi. Kamu bagus, sudah mengakui kesalahan. Gaji kamu saya naikkan. Sudah, sekarang nikmati dengan keluarga. Dia cerita sama temannya, besoknya temannya berbuat salah juga gitu kan? Nah, ini keliru. Paham ya? Ini kondisi yang pertama, supaya Anda sadar rahmat Allah begitu luas, ditampakkan. Yang kedua, dihapus semua, sudah. Yes, habis semua. Habis. Tutup.
Jadi begitu dia tobat, benda nggak bicara lagi, tempat nggak bicara lagi, selesai aja, habis semuanya, habis, selesai. Ya, sudah. Begitu dihisab, bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ada. Apa tidak pernah kita berpikir sejenak tentang orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi? Nggak pernahkah Anda membaca kisahnya Umar bin Khattab? Tidak pernahkah Anda membaca kisahnya misalnya Jundub bin Junadah menjadi Abu Dzar Al-Ghifari? Pernahkah Anda kena dengar kisahnya Khalid bin Walid? Bukankah mereka orang-orang yang pernah menentang Nabi sebelumnya? Pernahkah mereka bermaksiat sebelumnya? Pernahkah mereka kemudian maksiatnya lebih bahkan dari apa yang dikerjakan orang sekarang? Tapi pernahkah Anda mendengar kisah di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ada nama mereka di situ? Dan dihapuskan oleh Allah semua kesalahannya tanpa ditampakkan kembali. Maka pertanyaannya apa amalan mereka setelah itu? Amalan mereka setelah bertobat, mereka meningkatkan takwa kepada Allah. Karena itu di surah Al-Anfal ayat ke-29 Allah berjanji, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan nukaffir anhu sayyiatihim. Allah akan hapus semua kesalahannya. Hapus. Hapus. Sampai tidak bersisa sama sekali lagi. Maka dihapuskanlah keseluruhannya, menghadap kepada Allah tanpa diungkit-ungkit kesalahannya, langsung kemudian dengan hisab amalannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang demikian juga yang suka menutup aib orang lain. Ya, tutup aib juga di rumah tangga. Bu ya, mohon maaf saya sebutkan ke ibu karena di surah An-Nisa surah keempat ayat 34 itu disebutkan di antara sifat perempuan itu ya disebut dengan nisa. Apa di antaranya? Karena gemar menceritakan apa yang dirasakan. Nah di ayat 34 itu ada anjuran. Kata Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang baik itu, istri yang baik, menjaga nama baik keluarga dan suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib di rumah jangan dibuka, Bu. Kata Allah, saya sudah tutup. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga Anda keluar, yang disalahkan jangan yang menyebarkan. Anda dulu istighfar, kenapa Anda buka? Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Kalau kamu tutup, saya tutup sampai kiamat. Cuman kamu buka sekarang. Akhirnya direpot lagi. Masalah Anda di rumah sudah selesai, di luar rumah obrolan jadi banyak. Oh, hati-hati nih, hati-hati. Kadang-kadang judulnya pengajian, memang pengajian, tapi yang dibicarakan bukan materi pengajian. Pengajian belum dimulai, tanya jawabnya sudah berlangsung. Ya. Ukhti apa kabar? Ukhti. Baik. Kamu bagaimana? Sehat. Keluarga? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya.